Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Pengesahan dan Sambutan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami saya berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Yesaya pasal 58 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Apabila di kaki gunung Himalaya yang ditutupi salju itu cerah, maka saudara dapat melihat dataran-dataran tinggi. Apabila kita berdiri di kaki bukit Everest, serta memandang puncak-puncak yang tinggi menimbulkan ketakjuban, merasa diri rendah tetapi menantang. Pada suatu kejadian yang mengesankan, pada siang hari kami dibawa melihat-lihat pegunungan tinggi di India Utara dan Tibet. Pilot mengajak kami untuk melihat-lihat. Pegunungan Himalaya jarang tidak ditutupi kabut. Gunung Everest jelas terlihat dari bawah kami. Puncak-puncak gunung raksasa yang lain amat mengharukan hati. Apakah yang dimaksud Nabi itu apabila ia menuliskan janji Allah tentang bukit-bukit yang tinggi di bumi ini? Ayat sebelum ayat kita pagi ini menyatakan bahwa menghimbau kita agar berhenti melanggar kesucian hari Sabat, lalu merayakan hari kudus Allah itu dengan penuh sukacita. Buatlah itu suatu kesukaan. Biarlah seluruh hari itu diberikan untuk Allah. Hindarkanlah kekacauan. Biarlah aku memiliki kamu semua pada hari itu. Dengan demikian, kita menunjukkan hubungan khalik dengan ciptaan. Dengan demikian, kita menyatakan Allah itu sebagai pembebas dan penyuci. Dengan menerima hubungan tersebut dengan Allah, berarti kita mengakui kemanusiaan kita dan pemeliharaan Allah bagi kita. Semua hubungan yang sejati berkembang dari pengukuhan dan sambutan. Bagaimanakah Allah menyambut pengukuhan kita? Pertama, atas kebaikannya, Allah memberikan kesukaan dan upah pada hari Sabat itu. Kesukaanmu berkembang dari perhentian badani dan rohani, atau oleh caranya Sabat itu menyatakan kuasa Allah untuk membebaskan dan menyucikan. Sambutan kedua menjanjikan puncak-puncak gunung yang tinggi bagi mereka yang menurut dan mengukuhkan hari Sabat itu. Melintasi puncak-puncak gunung berarti kesuksesan dan kesempatan. Apabila umat Allah menerima hari Sabat itu di dalam hatinya, maka mereka akan menerima pusaka Yakub, yaitu perhentian yang hanya Allah yang memberikannya. Dalam dunia aksi dan reaksi, orang-orang legalis beranggapan bahwa tindakannya akan menimbulkan reaksi Allah yang sudah dapat diramalkan. Ayat ini tidak mengatakan bahwa upah itu adalah karena hukum sebab dan akibat, melainkan itu menggambarkan perkembangan hubungan berdasarkan pengalaman. Yesaya mengatakan bahwa hari Sabat itu mendatangkan kesukaan apabila bangsa Israel kembali kepada Allah. Lalu Allah menyambut mereka. Terlebih bahwa mereka akan mendapat sukacita dan kesabaran dalam diri Bapanya yang di sorga, yaitu Khalik dan penebusnya. Mereka yang memuliakan Allah oleh menyebutkan hari Sabat itu hari kesukaan, merekalah yang khusus akan mendapat berkat terang dan kesehatan, dan mereka akan dikaruniai kuat kuasa yang khusus. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 705. Mari berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan hari Sabat untuk kami ingat, untuk kami peringati, dan untuk kami sucikan, kuduskan. Biarlah hati kami menyambut pemberian-Mu ini, mengingat bahwa Engkau adalah Khalik pencipta kami.
Biarlah hari Sabat ini hari Sabat yang mendatangkan kesukaan bagi kami dalam menjalani hari-hari kegiatan kami. Bapa di surga, bersamalah dengan kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.